Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pada hadis ke-22 berjudul Thariqul Jannah, akses menuju surga. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqol ara'aita idza shallaitu shalawatil maktubah wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah. Menurut Anda, jika saya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bergaya hidup halal, menjauhi yang haram, dan saya tidak menambah porsi lagi di luar itu, apakah saya bisa masuk surga? Rasulullah menjawab, na'am, tentu. Hadis ini merupakan satu kabar gembira bagi orang-orang yang punya profesi yang membuat dia terkendala untuk melakukan ibadah-ibadah tambahan. Karena dalam hadis ini menekankan pentingnya ibadah wajib. Ada beberapa poin yang bisa diambil dari hadis ini. Yang pertama adalah perhatian para sahabat dulu ketika bertanya tentang tips-tips hidup. Itu adalah tips bagaimana agar masuk surga. Maka ini menjadi sebuah otokritik apabila di zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang ketika bertanya tentang tips adalah tipsnya menyangkut kesuksesan terbatas dalam lingkup dunia. Maka zaman Rasulullah dulu setiap bertanya tentang tips banyak sekali dalam berbagai variasi para sahabat itu bertanya tentang tata cara agar bisa masuk surga. Dan Rasulullah selalu menjawab sesuai dengan konteks masing-masing. Karena orang ini adalah orang, diceritakan beliau ini adalah orang miskin yang bertanya, maka dalam pertanyaannya tidak menyebut zakat, tidak menyebut haji. Karena memang zakat maupun haji identik dengan orang kaya. Dalam hal ini karena yang bertanya adalah orang miskin, maka yang ditanyakan oleh yang bersangkutan adalah apakah jika saya berpuasa Ramadan dan sholat 5 waktu, menjauhi yang haram, melakukan yang halal, sudah cukup membuat masuk surga apa tidak? Rasulullah menjawab tetap bisa masuk surga. Ini bisa kita terapkan kepada masyarakat awam, termasuk juga para mu'alaf, orang-orang yang baru masuk Islam, bahwasanya Islam itu tidak berat, yang terpenting adalah melakukan kewajiban-kewajiban. Selama kewajiban itu dilakukan, maka insya Allah akan menjadi pintu masuk surga bagi dia. Namun apabila kita ingin lebih dari standar normal, dilanjutkan dalam hadis ke-23, kullu khairin sodaqoh. Kita bisa menambah akses jalur-jalur ke surga dengan berbagai jenis sodaqoh. Sodaqoh itu secara bahasa maknanya adalah pembuktian keimanan. Sehingga apabila kita melakukan variasi amal soleh yang disebutkan oleh Rasulullah di sini, maka itu merupakan bukti keimanan kita. An Abi Malik Al-Haris bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Sesuci itu sebagian dari iman. Karena iman itu adalah dimensi hati. Sedangkan sesuci itu dimensi fisik. Dengan demikian apabila seseorang itu sudah berwudu, dia sudah istinja, tayamum, mandi besar, maka dia sudah menjernihkan aspek fisiknya. Dan itu separuh daripada aspek ruhaninya, yaitu iman. Di sisi lain, sesuci itu al-amanah. Bersuci itu adalah amanah. Karena amanah hanya kita yang tahu. Kita mungkin bisa memanipulasi orang lain. Kita bisa berpura-pura sudah mandi besar. Namun kalau memang mandi besar kita masih belum sesuai dengan tuntunan syariah, maka mandi besar tersebut juga masih belum tergolong sah. Demikian halnya dengan wudhu kita. Maka karena wudhu, tayamum, istinja, mandi besar, itu semua adalah amanah, maka menjadi tanggung jawab kita untuk melakukan sebaik-baiknya.
Walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma bainas samawati wal ard. Kita juga bisa menambah jumlah pahala kita, jumlah amal baik kita melalui jalur lisan. Kita bisa membaca subhanallah walhamdulillah, atau kalau di dalam satu paket yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kombinasi dari 4 kata ini disebut dengan al-baqiyatus sholihah, yaitu sebuah amalan yang pahalanya abadi, permanen sampai nanti di akhirat. Dan bisa dikiaskan selain berzikir juga bisa menggunakan zikir-zikir yang lain, baik zikir yang diajarkan oleh Rasulullah langsung maupun zikir-zikir yang dibuat oleh para ulama, termasuk dalam hal ini adalah memperbanyak membaca sholawat, di mana sholawat tersebut banyak yang disusun oleh para ulama. Wassolatu nurun, sholat itu bagaikan cahaya. Karena dengan seseorang itu sholat, maka akan membantu otaknya untuk berpikir jernih. Al-Quran menyebut pusat kontrol perbuatan buruk terletak di otak. Nasiyatin kadzibah. Dalam surat Al-Alaq disebut pusat kontrol keburukan itu terletak di otak. Orang yang melarang orang sholat seperti Abu Jahal disebut Al-Quran dengan istilah nasiyatin kadzibah. Pusat kontrolnya itu sudah rusak. Karena pusat kontrolnya itu sudah rusak, maka kita disuruh untuk wasjud waqtarib, disuruh banyak bersujud. Dengan banyaknya sujud, aliran syaraf ke otak menjadi normal, aliran syaraf ke otak menjadi lancar. Aliran syaraf ke otak inilah yang membantu perbaikan pada kinerja otak sehingga orang menjadi taat. Maka dalam hal ini, sholat akan menjadi cahaya yang menuntun seseorang terhindar dari keburukan dan aktif melakukan kebaikan. Dan cahaya tersebut semakin terang apabila seseorang pergi ke masjid. Karena apabila seseorang mendirikan sholat di masjid, cahayanya akan menjadi cahaya yang utuh, cahaya yang lebih benderang. Was-sodaqatu burhadun. Bisa jadi orang munafik itu sholat, tapi jarang sekali orang munafik suka sodaqah. Seringkali hartanya lebih digunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau untuk membiayai kepentingan pribadi seperti ulang tahun anaknya, dia rela keluar harta banyak. Namun ketika ikut memperingati ulang tahunnya Rasulullah seperti Maulid Nabi, dia kesusahan atau kesulitan untuk mengeluarkan hartanya. Maka di sini bahwasanya sedekah itu adalah sebagai bukti nyata seseorang punya iman atau tidak. Karena zaman dulu pun orang-orang munafik juga sholat. Mereka ini bahkan mendirikan masjid yang disebut dengan Masjid Dirar. Bisa jadi orang munafik itu sholatnya kelihatan lebih khusyuk karena memang tujuannya pencitraan. Namun kalau untuk urusan masalah sedekah, masalah kegiatan-kegiatan kedermawanan atau filantropis, ini akan menjadi penanda bahwasanya dia itu iman apa tidak. Dan bulan Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk menunjukkan apakah kita sungguh-sungguh beriman atau tidak. Wasobru dia, sabar itu bagaikan sinar matahari. Memang sinar matahari itu panas. Namun justru dengan panas matahari itulah maka terbentuk imun di dalam tubuh. Ada satu kata mutiara yang menyatakan bahwasanya panasnya mentari akan membunuh kuman-kuman atau membuat imun di dalam tubuh. Sedangkan panasnya bulan suci Ramadan, kita disuruh berpuasa, membuat perut kita terasa panas. Panasnya itulah yang nanti akan meneguhkan iman dan menyelamatkan kita saat di akhirat. Dengan demikian, kesabaran itu memang berat, layaknya orang berjemur di tengah terik matahari. Namun, energi panas yang berasal dari matahari tadi akan berdampak baik bagi tubuh kita. Demikian halnya dengan kesabaran. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran itu bagaikan pedang yang bermata dua. Di satu sisi bisa menjadi
kawan kita apabila kita mengamalkannya, dan dia akan menjadi lawan kita yang tangguh apabila kita menyepelekannya. Sederhananya, Quran itu bisa menjadi pengacara yang membantu kita ketika nanti diadili di hadapan Allah, namun juga bisa menjadi jaksa yang menuntut kita yang pada akibatnya memberatkan kita di akhirat. Maka dalam hal ini hadis ini ditutup, kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubikuha. Setiap orang memulai hari dengan komitmen, apakah hari ini dia mau jadi budaknya Allah atau mau jadi budaknya setan. Jika dia mau jadi budaknya Allah, dia akan selamat di akhirat. Namun kalau dia menjadi budak setan, dia akan terjerumus di dalam kehancuran baik di dunia maupun akhirat. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.